Dinas Perpustakaan dan Arsip atau Dispusip Kota Cirebon memiliki terobosan baru untuk memberikan edukasi kepada masyarakat, yaitu dengan mengadakan kegiatan-kegiatan menarik masyarakat agar datang ke perpustakaan. Koordinator Program Literasi Kreatif dan Kids Storytelling, Lisma Rahmawati, mengatakan pihaknya menggelar kegiatan literasi, storytelling, dan literasi kreatif kelas merajut yang rutin dilaksanakan setiap hari Selasa di Perpustakaan 400 Kota Cirebon. Kegiatan ini juga bisa diikuti oleh seluruh masyarakat dengan tanpa dipungut biaya atau gratis. Pada kegiatan rutinan ini, ada 2 kegiatan yaitu Kids Storytelling yang bisa diikuti oleh anak-anak untuk menambah wawasan dan melatih stimulasi anak sejak dini. Selain itu juga guna meningkatkan minat baca anak sejak dini. Storytelling ini khusus buat anak-anak ya, anak-anak usia dini, karena kita melihat kebiasaan membaca itu harus dimulai dari usia dini ya, karena kalau sudah terbentuk kebiasaannya itu nanti akan menjadi habitnya anak-anak untuk terus membaca sampai sepanjang hayatnya gitu ya. Seperti ini motonya perpustakaan kan, belajar sepanjang hayat ya Pak ya. Jadi kita gunakan perpustakaan ini untuk mempromosikan kebiasaan baik pada anak membaca sejak usia dini. Nah, kegiatan storytelling ini nggak hanya membaca buku, jadi kita ada interaktif dengan anak-anak ya, ada game, ada menyanyi, gitu, ada ice breakingnya. Terus setelah dibacakan buku, nanti kita membuat anak-anak membuat craft atau paper craft yang biasanya relate gitu, berhubungan dengan tema yang dibaca di buku tersebut gitu. Dan buku-buku yang kita bacakan itu juga bukunya isinya buku-buku yang banyak pesan moralnya ya, tanpa harus mengguruin gitu. Kemudian juga bahasanya itu ramah anak, gambar-gambarnya ramah anak, karena itu sangat penting untuk tumbuh kembang mereka. Kegiatan Kids Storytelling ini bukan hanya kegiatan membaca, tetapi kegiatan prakarya juga terdapat dalam kegiatan ini, dengan dikemas dengan seru oleh para relawan yang bertugas, sehingga anak-anak suka dan semangat mengikuti kegiatan ini. Oke, kesan-pesannya ya. Kesannya mungkin waktu aku awal gabung ya, aku tuh kayak ngelihat kan jarang kegiatan seperti ini di Cirebon gitu. Khususnya di daerah aku juga kan belum ada. Nah, terus lihat di kota, oh ternyata ada kegiatan ini. Awalnya itu juga kan diajak teman, jadi kesan tuh kayak yang, wah ini sesuatu yang baru yang di Cirebon itu belum ada sebelumnya. Dan maksudnya kalaupun ada, cuman ada di beberapa tempat tertentu gitu, nggak sebelum merata lah di Cirebon. Mungkin untuk sekarang sih udah banyak kegiatannya. Jadi kalau waktu pada saat itu pas aku pertama kali gabung tuh kayak ini sesuatu yang beda. Terus kayaknya aku pengen gabung deh, pengen nyoba gimana sih gitu kegiatan di sini gitu sih. Sangat excited sih, kayak apa sih storytelling itu kayak gimana sih gitu. Oh ya, kesan dan pesannya yaitu ketika aku gabung ke sini, jadi pengalaman tersendiri bagi saya dan pengalaman baru juga terjun di dunia anak-anak gitu. Terus kayak ya pengalaman baru, terus kayak buat aku jadi lebih mengenal dunia anak-anak tuh kayak gimana gitu. Terus banyak belajar juga di sini gitu. Harapannya mungkin bisa lebih banyak yang pengunjungnya dan anak-anaknya lebih minat kesini lagi gitu. Karena sekarang kan kadang ada yang sedikit, kadang kunjungannya banyak gitu. Kalau harapannya sih supaya anak-anak dan ibunya itu ada bonding, karena tanggung jawab kita sebagai orang tua adalah bagaimana membangun karakter menjadi lebih baik lagi, dan tanggung jawab itu bukan di sekolah, bukan di perpustakaan, dan bukan di luaran, tapi di rumah. Karena keberhasilan seorang anak itu tergantung dari bagaimana orang tuanya mendidik anaknya di rumah. Jadi tanggung jawab, harapannya sih kalau bagi saya sih sebenarnya ibu-ibu itu punya tanggung jawab penuh untuk mendidik anaknya. Jadi jangan sampai nanti kalau anaknya udah gede tuh bilangnya kalau misalnya gagal ini salah pergaulan, padahal salah didikannya dari rumah. Karena yang terjadi di luaran sana, kalau di luarannya sudah settle, itu nggak bakalan mempengaruhi pengambilan keputusan. Itu sih.
Seperti pada hari Selasa 29 Agustus lalu, Perpustakaan 400 kedatangan rombongan dari RA Nurus Shifa Mundu. Kegiatan ini diikuti oleh murid-murid dari RA Nurus Shifa dengan penuh antusias. Di kegiatan belajar ini juga diselingi bermain game dan membuat prakarya berupa topi merah putih. Selain dari RA Nurus Shifa, ada juga dari masyarakat umum mengikuti kegiatan ini. Tak kalah serunya, mereka membuat prakarya dari bahan kertas. Kegiatan yang kedua adalah kegiatan literasi kreatif berupa kelas merajut. Berbeda dengan kids storytelling, kegiatan ini bisa diikuti oleh orang-orang dewasa yang berminat untuk belajar merajut. Kegiatan kelas merajut ini juga gratis. Hanya saja para peserta bisa membawa sendiri bahan dan alat rajutnya. Diharapkan dari kelas rajut ini bisa menambah wawasan serta skill masyarakat sehingga bisa memulai usaha dalam bidang merajut ini. Ada kelas rajut, itu dari mulai jam 10 sampai jam 12. Nah, di situ siapapun boleh datang gitu ya, terbuka untuk umum dan gratis. Bahan-bahan material membawa sendiri. Itu terjangkau gitu ya. Nah, membutuhkan satu gulung untuk belajar pemula, membutuhkan satu gulung benang dan hakpen. Nah itu mungkin sekitar 17.000 lah, murah gitu ya untuk pemula belajar. Nanti dia akan diajarkan dari skill yang basic gitu ya, dari cara yang paling dasar gitu, dari membuat rantai, kemudian meningkat bisa membuat dompet, tas, atau yang paling sederhana membuat yang sekarang lagi masih dibutuhkan itu konektor gitu ya, buat masker gitu. Nah itu di sini tidak ada jenjang-jenjang kelasnya gitu ya. Jadi siapapun yang mau datang bisanya mungkin misalkan hari Selasa yang kapan mau datang silahkan gitu. Jadi tidak ada istilah pembatasan usia atau gelombang-gelombang gitu, nggak ada. Semua bisa datang kapan aja gitu pas di hari Selasa. Nah itu yang rajut ya. Pesertanya juga alhamdulillah sih udah banyak gitu ya. Cuma ya itu keluar masuk, ada yang punya kesibukan lain akhirnya berhenti gitu ya. Tapi mereka semuanya sudah punya basicnya gitu. Kegiatan yang rutin dilakukan oleh salah satu pegiat literasi yang patut diteladani di sebelah kiri saya, Ibu Lisma, luar biasa dengan dedikasinya membawa kegiatan-kegiatan literasi di perpustakaan diskusi Kota Cirebon yang menjadi hidup. Salah satunya Ibu Lisma. Yang pertama kegiatan storytelling. Storytelling itu kegiatan bercerita kepada anak sejak usia dini, yaitu anak PAUD, TK. Ini jelas sangat bagus sekali kegiatan ini. Kenapa? Karena tujuan dari kegiatan ini untuk menumbuh kembangkan dari mulai emosi anak sejak dini, imajinasi anak sejak dini, kemudian memahami komunikasi. Kalau 3 faktor tadi sudah dibentuk sejak dini, insya Allah ke depan anak-anak ini akan menjadi anak yang lebih unggul. Karena kunci hidup adalah salah satunya adalah berkomunikasi yang baik. Jadi saya atas nama pimpinan dinas sangat mendukung kegiatan yang diadakan oleh Ibu Lisma dan kawan-kawan, ada Kak Nur dan sebagainya di sini. Sangat mendukung sekali kegiatannya. Apalagi sasaran kegiatan ini adalah anak-anak. Karena kalau orang dewasa rata-rata kesini adalah bukan untuk storytelling tapi membaca buku. Buku-buku yang ada di sini bisa dieksplor. Selain buku, di sini juga ada digital, buku-buku digital dengan memakai aplikasi e-Cirebon juga. Tapi kembali lagi ke cerita tentang kegiatan ini, cerita storytelling
ini kami dari dinas sangat mendukung. Karena tadi yang manfaat fungsi-fungsi dari storytelling udah saya sampaikan. Jadi ke depan perlu ada peningkatan lagi. Apakah waktu yang perlu ditambah? Ini Bu Lisma, mungkin nanti Bu Lisma akan tersita lebih banyak waktunya karena kegiatan Bu Lisma tentang literasi bukan hanya di sini. Ini sosok yang luar biasa yang kami temui di dinas ini karena saya udah berkeliling beberapa dinas. Alhamdulillah dengan ikhlas Ibu Lisma dan rekan-rekan membawa kegiatan storytelling untuk anak sangat bagus. Kami setiap hari Selasa jam 10 sampai jam 12 aktifnya di jam 11 itu kelihatan sekali antusias, keceriaan, kebahagiaan anak dalam mendengarkan bercerita yang disampaikan oleh Ibu Risma dan kawan-kawan. Jadi sekali lagi saya mengucapkan terima kasih ke Bu Risma yang sudah gigih melakukan kegiatan storytelling di dinas kami. Ya, silakan kepada masyarakat luas Kota Cirebon dan sekitar ya Pak ya untuk datang mengikuti kegiatan di Perpustakaan 400, kegiatan literasi kreatif atau kids storytelling. Itu semuanya gratis dan terbuka untuk umum. Jadi tidak ada daftar, langsung datang kalau memang ada waktunya, dan kalau bisa sih disempatkan waktunya ya untuk anak-anak karena ini untuk masa depan anak-anak juga gitu. Silahkan datang, ramaikan perpustakaan, jadikan perpustakaan itu sebagai meeting point untuk berbagai kegiatan gitu ya. Jadi kegiatannya diganti, jangan hanya ke mall gitu. Sekarang kegiatannya ke perpustakaan. Ada web dinas ya, Dispusip ya Pak, dispusip.co.id. Kalau IG-nya @dispusip Kota Cirebon.